kawan-kawan semua, apa kabar kalian? Saya tetap berharap kalian tetap sehat dan kuat ya teman-teman semua. Hari ini saya sangat senang banget karena ada teman yang saya bantuin lagi berhasil, tidak ada kendala dan apapun itu saat dia mengambil dokumennya di PT. Jadi permasalahannya seperti ini teman-teman semua. 4 hari yang lalu ada yang WA saya, "Kak, boleh minta tolong, teman saya nih udah setahun di PT tapi belum dapat majikan dan dia nggak tahu mau gimana lagi. Pasalnya udah nggak ada uang, mau bantu orang tua, terus nggak dapat majikan, di PT udah 1 tahun. Akhirnya katanya dia mengundurkan diri dan bantu keluarganya untuk apa ya, kayak di nelayan itu cari kerang gitu. Kasihan ya," saya bilang, dia mau pindah mungkin di PT lain tapi nggak bisa karena kan dokumennya tuh ditahan oleh PT. Mungkin belum ditahan atau gimana ya, saya nggak tahu, cuman ya otomatis ya kalau seandainya kita keluar yang pasti ya ada lah ya kayak penekanan bahwa kamu harus ganti rugi dan lain, karena kan memang satu tahun loh, lama juga tuh. Jadi saya bilang ke temannya itu, ya udah kalau seumpamanya gimana, suruh dia WA saya gitu, suruh WA saya karena kan nanti gimana ya, saya nggak tahu dokumennya seperti apa gitu. Akhirnya yang bersangkutan WA saya gitu, "Selamat siang Kak, ini nomor saya dikasih temannya, katanya mau minta tolong, dia udah bilang kayak tadi dokumennya bla bla udah setahun." Saya bilang oke deh kalau gitu ya, semoga bisa membantu karena melihat dari ya di sisi PMI-nya ini dia udah setahun loh teman-teman semua. Jadi kalau setahun gak dapat majikan itu gimana ya, saya juga bingung. Entah ini anak yang mungkin apa ya, belum beruntung atau PT-nya ada masalah. Saya sampai kok bisa gitu ya. Akhirnya saya berpikir ya sudahlah, saya nggak mau pikir entah dia yang kurang beruntung atau apapun itu, karena udah setahun ya sudahlah, entah gimana lah caranya, ambillah gitu, karena udah nggak bisa dipertahankan nih, udah 1 tahun loh, ngapain juga lama-lama kok nggak dapat majikan, padahal dia Malaysia kalau nggak salah gitu. Dan saya WA Direktur Pelindungan di BP2MI, saya bilang, "Pak, monitor ini ada yang mau ngambil." Terus oh iya, nanti telepon Kabalai, jadi kepala balai yang ada di Semarang, karena itu termasuk Jawa Tengah tuh ya, Cilacap Jawa Tengah teman-teman semua. Akhirnya saya langsung WA ke balainya, "Pak, izin monitor, saya mau bantu ini teman kawan pekerja migran yang udah setahun di PT tapi nggak dapat majikan dan dia mau ngambil dokumennya karena dia mau mengundurkan diri. Udah lama nggak dapat, kasihan loh, dia juga mau ada cari penghidupan yang lain aja dulu lah gitu." Akhirnya Pak Kabalai bilang, "Oh siap Bu April, nanti saya monitor gitu." Udah 2 hari PMI-nya nih langsung WA saya. Dia langsung WA saya gitu, "Bentar, saya mau baca Kak, ini saya udah ambil dokumennya Kak, alhamdulillah berjalan lancar, jadi tidak dipersulit sama PT-nya. Terima kasih banyak atas bantuannya ya Kakak." Saya balas, "Siap saya, dipermudah ya." "Iya, alhamdulillah." Ini tuh baru bilang senang banget saya, maksudnya gini, nggak perlu lagi kayak telepon sana telepon sini, harus berargumentasi kayak yang lain-lain gitu. Ini PT-nya benar-benar sadar diri gitu bahwa dia ini udah nggak dapat majikan, ya udah kasih aja. Perkara dia makan udah 1 tahun di PT ya ini mungkin juga kita harus pikirkan bahwa tidak bisa loh untuk menekan pekerja migran. Kalau dia seandainya tidak dapat majikan terus kita masih tahan, gimana? PT juga harus melihat ya, anggaplah kan PT ini juga ya bagian dari sosial lah gitu ya. Kalau memang dirimu belum beruntung di PT kita, ya udah nggak apa-apa. Kalau buat saya, kasihlah nanti yang lain yang bisa menguntungkan kalian ke depannya. Mungkin anak ini belum apa namanya,
ada rejeki di PT ini. Mungkin dia pindah PT lain, dan dia bisa mendapatkan. Itu maksud saya di situ. Jadi saya ini yang memang benar-benar yang menjadi keresahan saya sebagai pekerja migran juga, yang ngerasain beban teman-teman semua. Saya tuh punya mimpi yang besar banget untuk ke depan. Saya punya pelatihan kerja ke luar negeri, ya kayak PT gitu. Cuman kalau PT kan saya harus punya uang sekitar 1,5 miliar untuk simpan di jaminan di Kemenaker gitu ya, Kemenaker. Jadi saya harus ada uang 1,5 baru bisa bikin PT. Tapi kalau untuk balai pelatihan kerja hanya sebagai kursus, sebagai untuk belajar bahasa, ini dia udah ada. Memang udah, saya dulu ada yayasan, lengkap surat-suratnya, dan ini sementara membangun untuk balai pelatihan, belajarlah begitu. Dan itu mimpi saya teman-teman semua. Lanjut, that's point. Saya senang banget karena PT-nya tidak mempersulit pekerja migran, atau karena PT-nya nih takut udah di handle BP2MI gitu ya. Tapi teman-teman semua, asal kalian tahu, ada PT yang memang keras. Jangankan 1 tahun, 5 bulan disuruh ganti rugi uang makan. Dan itu bukan baru kali ini saya tangani begini gitu. Sejak kemarin nih udah mau 2 tahun loh, 2 tahun lebih loh saya nih berkecimpung di dunia, ambil dokumen, dibantuin teman-teman semua gitu, dan segala permasalahan yang ada. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, karena Pak Beni Ramdhani gitu sebagai kepala badan BP2MI, jadi bisalah saya punya link ke dalam, karena beliau yang bisa membantu dan beliau sangat open untuk kita teman-teman pegiat membantu sesama teman pekerja migran. Jadi kita nih partner gitu dengan BP2MI. Jadi kita juga menemukan ada staff-staff yang lambat, staff yang cepat, staff yang gercep. Saya sudah menemuinya gitu. Jadi berjalan nih hampir, kalau kuliah tuh udah berapa SKS saya harus menyelesaikan nih teman-teman semua. Dan saya senang banget ketika ada yang kayak gini teman-teman semua, karena saya tidak harus meneteskan air mata dan rasa sakit hati yang ada. Jadi langsung, Kak, ini PT-nya udah mau suruh ambil gitu. Jadi senang dong. Oh, mantap lah kalau gitu. Jadi saya langsung screenshot. Nggak lama kabalainya juga WA saya, Bu Afril, itu PMI-nya udah bikin surat pernyataan, di screenshot juga di sini, dikirim ke saya dari Bapak Kepala Balai di Semarang. WA saya, Bu Afril, itu Mbak Afril udah selesai ya, PMI-nya udah ngambil dokumennya gitu. Dan saya screenshot itu juga, saya kirim ke Bapak Kepala Badan, Pak Beni Ramdhani. Saya bilang, Pak, terima kasih banyak karena kabalainya gercep. Artinya dalam hal ini saya tahu pasti kalau bukan kabalai juga yang telepon ke PT-nya, anak buahnya, karena mereka tahu Pak Beni keras kalau soal-soal yang seperti intimidasi dan lain-lain. Mereka tuh sangat takut gitu teman-teman semua, yang masalah kecurangan, yang masalah membantu pekerja migran jangan dipersulit, karena dia udah ulang-ulang jangan mempersulit, jangan menyusahkan pekerja migran. Paling dia benci Pak Beni. Jadi teman-teman semua, akhirnya saya di WA dan saya bilang terima kasih Pak, dan saya screenshot ke Pak Kepala Badan. Saya bilang, Pak, izin ini dari saya meneruskan dari Kabalai gercep, mantap. Saya tuh begitu teman-teman semua, kalau ada staff-staff di BP2MI yang baik, saya puji, saya screenshot, saya kirim ke Pak Kepala Badan. Pak, ini bagus orangnya, mantap nih, dia berpihak kepada PMI gitu. Tapi kalau yang enggak, saya laporin, enggak peduli saya bilang ini staf Anda seperti ini cara penanganannya enggak bagus gitu teman-teman semua. Jadi rahasia. Kenapa? Saya tuh selalu kalau ada hal-hal ambil dokumen cepat, maksudnya untuk menghandle backup pekerja migran, teman-teman pekerja migran bisa selancar ini karena ada Pak Beni Ramdhani. Saya mau bilang, jadi saya nggak tahu ke depan kalau Pak Beni Ramdhani masih di BP2MI terus saya masih bisa atau tidak, walahu alam. Intinya kalau kita berjalan di dalam kebenaran,
Tuhan pasti akan bukakan, dan dia mengirim orang-orang baik untuk dipertemukan dengan kita. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Hong Kong ini rugi kalau kita tinggalkan. Jadi survive. God bless. Bye-bye.